Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning Radiofarmasi yang sudah kami kerjakan, yang berjudul Injeksi Natrium Asetat C11 pada Diagnosa Hepatoseluler Karsinoma. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Hanifi Batullah. Yang kedua ada Feby Amelia. Yang ketiga ada Afifah Mutiarani. Yang keempat Ariza Anggun Maharani. Dan yang kelima ada Zakia Mariani Putri. Nah, di sini ada pengantar singkat yaitu karsinoma hepatoseluler adalah kanker yang terbentuk dari sel-sel hati. Hati terdiri dari berbagai jenis sel dan karsinoma hepatoseluler diklasifikasikan berdasarkan jenis sel tempat dimulainya. Bentuk karsinoma hepatoseluler yang paling umum adalah karsinoma hepatoseluler atau HCC yang dimulai pada sel utama hati atau hepatosit. Nah, alat diagnosis dalam mengevaluasi HCC ini itu biasanya ada USG, USG US dan USG dengan kontras atau CE-US yang dapat membedakan antara HCC dan lesi hati yang lainnya yaitu MRI dan CT. Meskipun sensitivitasnya lebih rendah daripada MRI, dalam penelitian Ho CL et al. 2003, pada pasien dengan jumlah leci kecil kurang dari 3, sensitivitas PET C11 asetat adalah 87,3% dibandingkan dengan PET F18 FDG yang hanya 47,3%. Tumor HCC yang berdiferensiasi baik dideteksi oleh 11C asetat. Nah, karsinoma sel hati atau KSH merupakan kanker primer hati yang paling sering ditemukan dan menempati urutan keempat sebagai penyebab kematian tertinggi akibat kanker di seluruh dunia. Penderita KSH umumnya memiliki prognosis yang buruk karena pada umumnya penyakit ini baru terdiagnosis pada stadium lanjut, sehingga terapi yang sifatnya kuratif seperti reseksi atau transplantasi hati tidak lagi dapat dilakukan. Perjalanan alamiah KSH juga lebih kompleks dibandingkan kanker padat lain karena terdapat interaksi antara tumor dengan kondisi jaringan hati di sekitarnya yang seringkali sudah dalam kondisi sirosis. Nah, karsinoma sel hati ini merupakan suatu penyakit yang kompleks dengan berbagai kemungkinan etiologi dan berhubungan dengan berbagai faktor risiko. Lebih kurang 70-90% pasien KSH memiliki faktor risiko berupa penyakit hati kronik dan sirosis hati. Dengan faktor risiko terbanyak adalah sirosis, hepatitis B, virus hepatitis C, penyakit hati alkoholik dan non-alkoholik, stea- steatohepatitis atau NASH menurut Kemenkes RI 2020. Baik, selanjutnya itu terdapat eh, baik selanjutnya terdapat tanda dan gejala hepatocellular carcinoma. Yang pertama yaitu tandanya itu eh, di bagian dari samping dan depannya dilakukan pemeriksaan abdomen yang menunjukkan perut dengan tanda-tanda pembuluh darah di perut warna kuning, dan juga jika hatinya diraba sampai panggul kecil di sebelah kanan. Kemudian palpasi superficialnya terasa nyeri, limpanya itu tidak teraba, dan juga tidak ada nyeri ginjal atau nyeri punggung. Hal ini berdasarkan Solbach et al. Pada tahun 2015. Kemudian gejalanya terdapat beberapa gejala, yaitu yang pertama gejala fisik yang umum termasuk kelelahan, kekurangan energi, nyeri atau perut kembung, kehilangan nafsu makan, perubahan rasa, dan juga gangguan tidur. Kemudian gejala psikologis yang paling umumnya dirasakan yaitu tekanan dan kesedihan. Kemudian gejala yang melibatkan stadium penyakit yaitu
pengobatan dan dampak pada kualitas hidupnya. Kemudian ada gejala lainnya yang terkait yaitu kelelahan, gejala gastrointestinal, gejala neuropsikologis, disfungsi hati, gatal, dan juga sembelit. Hal ini didapatkan dari Pak Tom Jerwat et al. Pada tahun 2023. Kemudian, untuk mendeteksi apakah ada hepatocellular karsinoma pada seorang pasien, dilakukan diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, yaitu pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Contohnya dengan pencitraan radiologis. Diagnosis oleh pemindaian CT dan MRI, CT dan MRI sebagai instrumen diagnostik menjadi pilihan karena sensitivitasnya itu rendah dan juga nilai prediktif positifnya dengan sinopsis yang ada bersamaan. Kemudian, evaluasi CT pada pasien yang juga menderita hepatocellular karsinoma harus dilakukan dengan menggunakan pencitraan kontras multifase pada hati. Selanjutnya, jika didiagnosis terdapat lesi hati yang dapat menyerupai HCC pada pencitraan CT, termasuk nodul yang bergenerasi, hemangioma, lemak vokal, nodul displastik, dan periosis. Kemudian, kecepatan dan fleksibilitas tambahan dari CT multidetektor atau sering disebut MD-CT memungkinkan pencitraan irisan tipis dengan kualitas yang tinggi dan juga kemampuannya yaitu 3 dimensi. Nah, CT scan merupakan pilihan yang lebih invasif, namun efektif untuk meningkatkan akurasi sebagai hasil dari kuantitas kontras yang lebih tinggi, yang diberikan dengan kecepatan yang lebih cepat. Hal ini didapatkan dari Eldat dan Andrian pada tahun 2005. Baik, selanjutnya ada PET atau positron emission tomography. Jadi untuk PET sendiri itu adalah metode yang saat ini digunakan untuk diagnosis medis kanker, penyakit jantung, dan penyakit neuropsikiatri, dan juga memainkan peran penting dalam bidang medis mutakhir seperti terapi gen. Tomografi positron seperti namanya adalah pemeriksaan tomografi komputer berdasarkan aksi positron dan milik bidang diagnosis pencitraan kedokteran nuklir. Selanjutnya ada prinsip dan radiofarmaka yang digunakan pada PET atau positron emission tomography, di mana prinsip PET adalah setelah obat positron disuntikan secara intravena ke dalam tubuh manusia, positron yang dihasilkan oleh proses peluruhan berjalan kurang dari 1 mm di jaringan manusia, karena kapan mereka bertabrakan dengan elektron bermuatan negatif, mereka saling menghilangkan dan menghancurkan. Dalam PET, gamma berenergi tinggi, sinar 511 keV atau kilo electron volts dipancarkan pada 180 derajat selama pemusnahan dari positron dan elektron. Pemindai tomografi positron mendeteksi pasangan ini secara bersamaan dan menggunakan komputer untuk merekonstruksi gambar distribusi isotop pemancar positron di dalamnya jaringan atau organ. Menurut Hendrik dan Benesov pada tahun 2020. Untuk radiofarmaka yang digunakan, obat-obat yang digunakan dalam PET terutama mencakup beberapa isotop radioaktif yang memancarkan positron seperti oksigen 15, nitrogen 13, karbon 11, dan fluor 18. Isotop ini dapat mensintesis banyak molekul metabolisme yang ada atau dibutuhkan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, dan dapat digunakan dalam penelitian untuk mengeksplorasi normal atau patogenesis fungsi metabolisme tubuh manusia. Selanjutnya itu ada injeksi natrium asetat C11. Sodium 11C asetat adalah pelacak metabolik yang semakin diminati di kalangan ahli onkologi karena sifatnya yang saling melengkapi dengan FDG. Rute katabolik asetat digabungkan dengan siklus asam trikarboksilat dan merupakan alternatif dari
jalur glikolitik FDG menurut Albrecht et al. 2006. Dan berikut ini merupakan struktur kimia dari injeksi natrium asetat C11. Selanjutnya ada sifat fisikokimia dari natrium asetat C11, yaitu di mana radiofarmaseutika bernama sodium 11C asetat dengan molekular formulanya C2H311COONA dan bobot molekulnya yaitu 81,0 gram per mol. Untuk stabilitasnya yaitu tidak stabil karena peluruhan radioaktif isotop karbon 11 dan pH-nya biasanya disiapkan dalam kisaran pH 4,5 sampai 7,5 agar aman untuk injeksi. Lalu untuk reaktivitasnya bersifat stabil secara kimia selama waktu singkat tetapi mengalami peluruhan radioaktif 11C. Untuk komposisinya yaitu ada natrium asetat ini dapat diproduksi dari 11C CO2 menggunakan reagen Grignard. Untuk indikasinya digunakan untuk mengukur konsumsi oksigen miokard. Juga telah digunakan untuk menyelidiki berbagai jenis kanker. Untuk mode of localization-nya, natrium asetat ini di metabolisme dalam sel menjadi asetil koenzim A. Dalam sel miokard, asetil koenzim A diubah menjadi karbon dioksida dan air. Sedangkan pada sel kanker, asam lemak membran diproduksi. Ini menurut Alberto Signore 2022. Selanjutnya ada mekanisme aksi dari injeksi natrium asetat C11, di mana asetat itu adalah molekul yang dengan cepat diambil oleh sel dan diubah menjadi asetil-CoA oleh sintatase asetil-CoA. Natrium asetat C11 didistribusikan ke dalam aliran darah dan dengan cepat mencapai jaringan hati, termasuk tumor HCC. Di hati, molekul asetat memasuki sel-sel hepatosit melalui transporter spesifik. Dalam bentuk ini, dapat terlibat dalam dua jalur metabolisme yang berbeda dan berlawanan. Yang pertama adalah anabolik dan katabolik, di mana untuk anabolik mensintesis kolesterol dan asam lemak, sehingga membentuk membran sel. Dan untuk katabolik, dapat mengoksidasi dalam mitokondria oleh siklus asam trikarboksilat atau TCA menjadi CO2 dan H2O sehingga menghasilkan energi. Sel tumor mengekspresikan enzim sintatase asam lemak secara berlebihan sehingga mengubah sebagian besar asetat menjadi asam lemak dan menggabungkannya ke dalam mikrodomain membran fosfodikolin intraseluler yang penting untuk pertumbuhan dan metastasis tumor. Penumpukan asetil-CoA di sel tumor menghasilkan sinyal radioaktif yang terdeteksi oleh pemindai PET. Hal ini memungkinkan identifikasi lokasi tumor, ukuran, dan tingkat aktivitas metaboliknya. Selanjutnya, untuk cara penggunaan dari injeksi natrium asetat C11, yang pertama adalah persiapan pasien. Untuk persiapan pasien direkomendasikan untuk berpuasa setidaknya selama 6 jam dan konsentrasi glukosa darah diukur sebelum pencitraan. Untuk proses pencitraan, larutan natrium asetat C11 disiapkan dalam kondisi steril. Lalu injeksi dilakukan secara intravena dengan menggunakan dosis yang telah disesuaikan berdasarkan berat badan dan tujuan pencitraan. Selanjutnya, pasien ditempatkan dalam pemindai PET. Pencitraan regional perut bagian atas dalam dua posisi dilakukan pada 10 menit setelah injeksi menggunakan pemindai PET. Bidang pandang aksial adalah 16,2 cm, pemindaian secara transmisi dan emisi. Lalu data pencitraan dianalisis oleh ahli radiologi untuk identifikasi area akumulasi radiofarmaka yang menunjukkan aktivitas metabolik.
Baik, selanjutnya ada dosis dari injeksi natrium asetat C11. Berdasarkan literatur yang ada, dosis natrium asetat C11 yang digunakan dalam PET scan untuk diagnosis HCC yaitu ada berdasarkan Park et al. 2008, dosis natrium asetat C11 yang diberikan sekitar 370 sampai 555 mbq atau 10 sampai 15 mci secara injeksi intravena dan diperoleh dari otak kecil ke sepertiga bagian atas tulang paha. Sedangkan menurut HOCL et al. 2003, dosis natrium asetat C11 diberikan sebesar 555 mbq atau 15 mci secara intravena dan regional pencitraan perut bagian atas dalam dua posisi dilakukan pada 10 menit setelah injeksi. Selanjutnya untuk cara penyimpanan dari injeksi natrium asetat C11 ini yaitu PET menggunakan 11C asetat memiliki waktu paruh atau T setengah yaitu 20,4 menit menurut Berry L et al. 2010. Sehingga penyimpanan radiofarmaka harus memiliki proteksi yang baik terhadap pekerja dan lingkungan hidup. Injeksi natrium asetat C11 sebagaimana termasuk ke dalam radionuklida atau radiofarmaka sehingga dalam penyimpanan harus berada dalam wadah yang disediakan oleh pabrikan. Wadah yang dimaksud harus diberi label yang memuat informasi tentang nama, bentuk kimia, aktivitas total, tanggal pengukuran aktivitas total, masa kadaluarsa, volume total jika berbentuk cair, dan nomor produk untuk penelusuran. Wadah harus disimpan pada suhu antara 2 derajat Celcius dan 8 derajat Celcius menurut Bapeten 2012. Untuk yang selanjutnya itu sediaan yang beredar yaitu ada sodium asetat injeksi atau USP 2 mili ekivalen per mili adalah larutan natrium asetat pekat yang steril, non-pirogenik, dan dalam air untuk injeksi. Larutan ini diberikan setelah pengenceran melalui rute intravena sebagai pengisi elektrolit. Larutan ini tidak boleh diberikan tanpa pengenceran. Setiap mili mengandung 164 mg natrium asetat anhidrat yang menyediakan masing-masing 2 mili ekivalen natrium Na+, dan asetat CH3COO- menurut Drugs 2024. Baik, ini adalah beberapa literatur yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.